Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang sudah menolong saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya hati Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu adalah manusia biasa adanya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini hamba memohon pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan saat ini menjadi jawaban, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi seluruh umat Tuhan yang ada beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya buat saya dan saudara berdiri di tempat ini. Saudara, adalah kemurahan Tuhan. Berdiri di tempat ini membuat saya tidak bisa berkata-kata, saudara. Karena pertolongan Tuhanlah yang membuat saya dan jemaat Tuhan bisa bersua kembali di siang hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya akan selingi dengan kesaksian-kesaksiannya. Tidak apa-apa, agak panjang sedikit mungkin ya. Tapi saya akan berusaha untuk memanage waktu. Saudara, terima kasih. Terima kasih dan hanya terima kasih yang saya panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah kurang lebih 10 tahun saudara saya meninggalkan tempat ini. Saudara, terakhir tahun 2014 saya bersama-sama dengan jemaat, namun belum ada tanda-tanda gereja ini saudara waktu itu. Rencana sudah ada, ya maksud saya rencana sudah ada akan didirikan gereja, namun belum waktu itu peletakan batu saya rasa juga belum. Saya hanya mengikuti akhir-akhir ini via sosmed saudara perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Desa Mohoni ini. Saya melihat Tuhan bekerja buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berada di tempat ini tuh saudara kurang 1 personil saudara, kami hanya bertiga. Suami istri dan kemudian anak saya yang kedua. Karena anak saya yang pertama pada kurang lebih 2 tahun lalu bersama-sama dengan jemaat. Jadi ketika kami ajak untuk pulang, saya katakan ayo kita pulang rame-rame supaya lengkap. Dia bilang, Mami saya sudah pulang 2 tahun lalu. Kalau saya mau pulang bisa saya pulang sendiri. Sudah saya paksa saudara, namun karena dia sudah remaja, sudah pemuda, saudara sudah punya kehidupan sendiri. Sehingga saudara dengan cara dan upaya saya sudah berusaha untuk mengajak dia, namun dia tidak mau saudara. Jadi saya hanya bersama dengan suami, dan suami saya pun terakhir datang di tempat ini tahun 2007. 2007 saya pulang beberapa kali, tahun 2011, tahun 2014 itu saya hanya sendiri. Saya hanya sendiri saudara, suami tidak bersama-sama. Sudah cukup lama kami merencanakan perjalanan ini saudara, karena walaupun kedua orang tua sudah tidak ada, namanya kampung saudara saya sangat rindu. Apalagi tahun lalu sudah benar-benar kami akan rencanakan untuk pulang. Saudara, tidak jadi, sehingga waktu itu begitu lama saya rasakan untuk tahun depan pulang kembali. Saudara, pada waktu kami merencanakan untuk pulang pada bulan lalu, saudara, saya sudah mengecek kapal laut saudara, adanya di tanggal 13 Juni. Sementara tanggal 13 itu saudara, waktu saya tidak memungkinkan untuk naik kapal pada tanggal 13 Juni tersebut saudara. Dan sesudah itu dikatakan tidak ada pelayaran. Saya cobalah saudara untuk ngecek pesawat saudara, begitu mahal saudara buat kami. Begitu mahal buat kami, namun saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi saya pikirkan begini saudara,
Kalau toh ada jalan lain, kenapa saudara kita harus saudara, bukan ya seperti itulah saudara. Jadi saya cek lah saudara, tiketnya 1 orang 2 juta. Saya berpikir 3 orang 6 juta. Pergi pulang 12 juta saudara. Banyak Pak. Banyak buat kami ya saudara waktu itu. Banyak sekali buat kami. Mungkin buat Bapak Gembala di tempat ini, buat jemaat, buat Bapak yang sudah memberikan kesaksian tadi itu mungkin tidak seberapa, tetapi bagi kami itu cukup banyak saudara, sehingga saya kecewa waktu itu. Saya kecewa sementara saya sudah menggebu-gebu, saya sudah rindu sekali untuk pulang kampung. Saya coba ngecek lagi, ternyata ada di tanggal 21. Saya katakan kepada suami saya, ayo kita turun langsung ke kota untuk beli tiket saudara, sehingga perjalanan kami cukup mulus, diberkati, boleh tiba di tempat ini. Saudara, saya tidak tahu sesudah ini berapa lama lagi saya harus meninggalkan tempat ini untuk kembali lagi. Nah, oleh sebab itu saudara, saya sangat bersyukur. Penyambutan yang luar biasa keluarga hamba Tuhan di tempat ini saudara, dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Saya tidak berlambatan waktu. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat kamu. Saudara, waktu kami diberikan berkunjung ke pastori, berjumpa dengan keluarga hamba Tuhan, dikatakan akan dijadwalkan untuk minggu ini. Saya bilang, saya bercanda, saya enggak minta jadwal loh ya, tapi itu bercanda saja. Dan saya berpikir Bapak Gembala atau suami saya yang akan melayani. Bilang Bapak Gembala, ibu saja yang melayani karena katanya sudah lama. Dan memang saudara, kondisi kesehatan suami atau Bapak Gembala suami saya lagi terganggu, lagi pilek berat saudara. Walaupun di rumah saya bilang harus kamu yang melayani. Bapak Gembala bilang kamu yang melayani saudara, karena memang sudah diberikan mandat juga oleh gembala setempat, sehingga ya saya yang berdiri saat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam perikop saudara, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saya akan berikan judul cara hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagian yang pertama dalam ayatnya yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Itu bagian yang pertama saudara. Sebagai orang yang percaya, yang hidup di dalam dunia ini, saudara, marilah kita memiliki cara hidup. Cara hidup yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan bukan hidup seperti orang-orang duniawi, saudara. Bagian yang pertama dikatakan sebagai perantau, sebagai pendatang. Mungkin sebagian besar jemaat Tuhan pada saat ini adalah pribumi atau orang mohoni, sedikit mungkin perantau saudara. Tetapi apa maksud kebenaran firman Tuhan? Ketika kehidupan saya dan saudara sudah ditebus daripada kehidupan kita yang sia-sia,
Kita sudah dipisahkan dari kehidupan duniawi, saudara. Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kita adalah orang pendatang atau perantau. Wajib kita memisahkan diri dari kehidupan dunia ini. Wajib kita memisahkan diri daripada kehidupan dunia yang mengajarkan, yang membawa kita kepada kebinasaan, yang akan membawa kita kepada kehancuran, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menyerahkan hidupnya buat saya. Dia sudah menyerahkan hidupnya buat saudara. Terpaku di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk menebus kehidupan kita dari cara hidup kita yang sia-sia, sehingga kita memperoleh kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita memisahkan diri daripada kehidupan tersebut. Sulit mungkin, saudara. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan sebagai orang percaya kita wajib memiliki cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang duniawi, saudara. Jangan orang seperti katakan hari Minggu kita ada di dalam gereja. Hari Senin, saudara, kita berada di luar gereja. Kita mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian hari Minggu kita ada lagi di dalam gereja, saudara. Kita seringkali mencemplungkan diri. Kita seringkali masih berbaur dengan kehidupan dunia ini. Sementara saya mau katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari di mana kuasa kegelapan semakin hari semakin gencar untuk menjatuhkan kehidupan kita, iman percaya kita, melumpuhkan pengharapan kita di dalam Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan datang kepada kita supaya kita menjauhkan diri, memisahkan diri daripada kehidupan duniawi. Saudara, apa perbedaan sebenarnya cara hidup orang percaya dengan cara hidup orang duniawi? Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua, saudara. Apa di situ dikatakan? Hidup sebagai anak-anak terang dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihimu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Identitas orang Kristen adalah kasih, saudara. Kasih, karena ayat kunci daripada seluruh Alkitab, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia telah merelakan kehidupannya, disalibkan, mati buat saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini wajib kita memiliki kasih. Firman Tuhan mengatakan akhir zaman kasih akan menjadi pudar, kasih akan menjadi kendor, saudara. Karena apa? Keadaan ekonomi, keadaan yang sudah senantiasa kita lihat. Sosial media, saudara. Ya, saudara pernah bercerita, saya punya HP Android, saudara, sudah baru beberapa tahun, saudara, mungkin belum habis jari 5 ini, saudara, saya punya HP. Saya hanya punya HP Nokia, saudara, Nokia Center itu. Kalau setiap kali ada pertemuan, itu terhitung dengan jari yang punya HP Nokia tersebut, saudara. Jadi saya salah satu yang punya.
Kalau saya cerita dengan teman-teman gembala, ibu-ibu rohani yang lain, saudara, sambil saya cerita dengan mereka, asik dengan ponsel mereka sendiri, saudara, iya, sering dijawab iya, sering kali sudah diabaikan, saudara. Nah di sini berbeda dengan zaman dahulu waktu kami pelayanan di Kutai Barat, awal-awal pelayanan, saudara, misalkan ada pertemuan wilayah itu hari Selasa atau hari Kamis lah. Hari Senin, saudara, atau hari Minggu kami sudah harus keluar dari tempat pelayanan kami karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan ditempuh dalam waktu 1 atau 2 hari untuk pergi ke wilayah, ke tempat pelayanan kami yang satu wilayah, saudara, misalkan ada pertemuan wilayah. Jadi harus cegat mobil. Saya katakan, saudara, waktu kami di Muara Tokong tahun 2006 ya saudara, 2006, kendaraan waktu itu kalau ada yang lewat 1 hari 1 itu kalau ada, saudara, jadi kami harus keluar menunggu, kalau ada itu tidak sampai di tempat tujuan kami, di mana kendaraan tersebut berhenti, di situ kami harus berhenti, kemudian kami harus cegat lagi, ya saudara, keluar pagi bisa sampai tengah malam, saudara, seperti itu. Seperti itu kondisi kami pada waktu itu, dan saya katakan begitu banyak hal-hal yang kami lalui, saudara. Hamba-hamba Tuhan berkumpul, saudara, kami berkumpul sebelum acara, 1-2 hari sebelum acara, saudara, kami berkumpul bercengkrama, belum ada handphone, saudara. Tetapi ketika sudah ada handphone, acara hari Rabu, misalkan hari Rabu jam 9 mulai, datangnya saudara jam 12. Padahal sebenarnya jarak sudah cukup dekat ditempuh, saudara, dengan kendaraan. Tetapi yang saya lihat, saudara, bahwa seharusnya, saudara, kita sebelumnya kami di pelayanan 2 hari sebelum acara sudah ada. Nah ini sudah acaranya, saudara, jam 9 teng acara, jam 12 baru muncul, saudara. Haleluya. Itulah saya katakan bahwa hari-hari ini kasih mulai pudar. Kasih mulai pudar. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita harus hidup di dalam kasih. Ayatnya yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wajib kita mengasihi satu dengan yang lain. Bukan dengan perkataan, saudara, kasih kita bukan dengan perkataan. Saya katakan saya mengasihi saudara cuma dengan perkataan, tetapi harus dengan perbuatan. Saya ingat lagi, saudara, zaman dulu, ya harus berbicara zaman dulu terus, saudara. Tetangga kami di Mohoni, kalau buat kue pagi-pagi, saudara, kita tahu pasti nanti dibawakan. Demikian pula sebaliknya, itu yang bertetangga. Saya tidak tahu kalau hari-hari ini masih terjadi seperti itu, saudara. Kalau teman atau tetangga kita di sebelah goreng pisang, kita cium-cium, ada pisang goreng di sebelah. Kalau dulu, saudara, itu pasti ada. Pasti ada, saudara, bagian kita. Saya tidak tahu kalau masih ada sekarang ini. Kalau kita goreng pisang pagi-pagi, masih adakah kita bawa ke tetangga kita? Saudara, mungkin sudah kurang, saudara. Mungkin sudah kurang. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita harus ada kasih, wajib, mutlak. Orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat Tuhan memiliki kasih, saudara. Karena identitas kita itu adalah kasih. Mengasihi musuh kita, bukan mengasihi orang yang mengasihi kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, orang di luar juga sana bisa melakukan itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang mencaci kamu. Haleluya. Ada di sini yang bermusuhan, ada di sini yang tidak saling sapa. Ada, saudara. Firman Tuhan datang kepada kita, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang mencaci kamu. Saudara, saya tidak mendengarkan kata haleluya atau amin. Berarti masih ada, saudara. Masih adakah, saudara?
Firman Tuhan datang kepada kita, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang mencaci kamu. Saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan saat ini. Saudara, contoh cara hidup orang yang berbeda dengan dunia yang sudah mengenal Yesus Kristus, kita lihat di dalam Efesus juga pasalnya yang ke-5, dalam ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, hidup sebagai anak-anak terang. Dahulu kita adalah kegelapan. Dahulu kita melakukan dosa. Dahulu kita hidup di dalam dosa. Dahulu kita tidak layak di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan. Tetapi sekarang kamu adalah anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Kalau kita lihat terus, kita baca ayatnya yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Selanjutnya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Saudara, kita telah baca ayat-ayat ini, rupa-rupa kecemaran, saudara, dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk meminimalisir di dalam diri kita sendiri. Kita berusaha untuk mengurangi sedikit demi sedikit, saudara, tidak instan. Nah, oleh sebab itu kita ada di dalam gereja. Oleh sebab itu kita ada di dalam persekutuan ibadah, persekutuan doa pemuda dan remaja. Untuk apa? Untuk meminimalisir hal-hal duniawi di dalam kehidupan kita, untuk mengurangi, saudara, dan belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berusaha untuk hidup sebagai anak-anak terang, saudara. Karena itu adalah kewajiban kita atau mutlak kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Tidak kompromi dengan dosa. Saudara, tidak kompromi dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar sama di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, itu bagian yang kedua, saudara. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata seperti ini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang, kata firman Tuhan. Ya, namanya manusia, saudara. Kalau dicubit, orang bilang masih sakit karena masih daging. Kalau disakiti masih sakit karena daging, saudara, masih sakit, saudara. Belum roh, belum malaikat, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan sedapat-dapatnya, ayat yang ke-18. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi beri tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika setermu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api ke atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, kalau seterumu lapar, beri dia makanan. Kalau seterumu haus, beri dia minuman. Kurang juga, haleluya ya saudara. Kurang juga. Masih ada saudara. Masih berkata masih daging. Masih sakit. Terlalu sakit dia berbuat kepada saya. Terlalu. Masa dia tidak lihat kebaikan-kebahagiaan saya selama ini? Masa dia tidak perhitungkan apa yang saya perbuat selama ini? Sudah cukup. Sudah cukup. Orang nada bilang, so cukup komang. So cukup komang. So talalu. Masih ada yang seperti itu? Haleluya. Sedapat-dapatnya kata Alkitab, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, ya saya katakan tadi, saudara, kalau dicubit masih sakit. Pengalaman saya sendiri saudara, seperti itu. Kemana-mana saudara terbatas. Kenapa? Karena di dalam hati ini kalau lihat yang pernah berbuat salah kepada kita, sementara kita tidak melakukan tersebut, lantas kita dibenci saudara, tidak aman, tidak tentram saudara. Kalau kita lihat apalagi di dalam gereja sini saudara, jangan ada seperti itu saudara, jangan ada. Kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Kenapa saudara? Kita beraktivitas, kita beribadah saudara, plong hati ini di hadapan Tuhan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan saudara. Bereskan hatimu dengan sesamamu saudara. Kenapa? Supaya berkat itu tidak terhalang. Berkat itu tidak terhalang kalau kita plong saudara. Kita baik dengan semua orang. Kita baik dengan tetangga kita saudara. Hati ini bebas rasanya saudara. Apapun yang kita lakukan bisa kita lakukan saudara. Tetapi kalau tetangga saja tidak akur, kami perantau saudara, merantau. Saya bilang tidak mungkin kalau saya kesusahan, saya akan telepon keluarga saya, datang bantu saya, datang bawa saya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tidak mungkin saudara. Saya telepon keluarga yang ada di Mohoni, saya telepon keluarga yang ada di Manado. Tidak mungkin saudara, tetangga saya itulah yang akan memberikan pertolongan kepada saya. Saya katakan hari Jumat lalu, ya mungkin kita di Mohoni sini karena keluarga kita, kakak kita, adik kita, anak kita, orang tua kita ada di Mohoni. Jadi kita tidak berharap kepada tetangga, kepada orang lain saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita sedapat-dapatnya hiduplah di dalam perdamaian. Sedapat-dapatnya kita hidup di dalam perdamaian. Kalau kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-29 kata firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Haleluya. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Haleluya. Sanggupkah kita melakukan ini? Saudara, jangan lagi berkata masih daging. Berdoa kepada Tuhan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu merubah sikap hati kita. Tuhan mampu merubah pikiran kita asalkan kita berserah kepada Tuhan. Karena saya mau katakan saudara, ketika kita tidak hidup di dalam perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan jemaat kita, dengan saudara kita, saya mau katakan berkat itu akan terhalang buat saya dan saudara. Firman Tuhan tegas,
kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bila kita mau mengampuni, bila kita mau menerima, bila kita mau saudara meminta maaf kepada orang yang membenci kita, besar berkatnya buat saya dan saudara. Hidup damai dengan semua orang, saudara, tidak terhalang. Dimanapun kita akan pergi, kita akan diterima, saudara. Apapun yang kita lakukan itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-32 sampai 35 dalam kitab Lukas tadi mengatakan saudara 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Seperti saya katakan tadi, kalau kita meminjamkan dan kemudian kita mengharap balasan, kita melakukan yang baik dan kemudian kita berharap balasan, saudara, firman Tuhan mengatakan orang berdosa pun bisa melakukan seperti itu. Tetapi yang hebat ketika kita berbuat baik kepada musuh kita. Ketika kita melakukan yang baik kepada orang yang membenci kita, maka itu dikatakan hebat, luar biasa. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Upahmu besar di surga. Upah kita besar di surga. Kata kebenaran firman Tuhan datang buat saya dan saudara, mengajarkan kita supaya kita hidup sebagai orang-orang yang percaya, hidup di dalam terang, saudara. Hidup sebagai anak-anak terang, hidup di dalam perdamaian. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Memiliki cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat lagi ayat Alkitab di dalam kitab Maleaki, saudara. Maleaki pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, kalau di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 kita melihat di sini, saudara, bagaimana orang mengatakan, kita baca dulu saudara ayat yang ke-13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara mengatakan, mujur katanya orang-orang yang tidak beribadah, mujur katanya orang-orang yang fasik,
Tetapi di dalam ayatnya yang ke-18 mengatakan, menegaskan kepada kita bahwa kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Adakah kita yang ada pada siang hari ini berkata seperti itu? Ketika pergumulan, ketika persoalan kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita mungkin berada di titik terendah di dalam kehidupan kita, saudara. Kita tidak sanggup lagi, mungkin usaha kita, saudara, tidak berhasil. Rumah tangga kita sedang diuji oleh Tuhan. Lantas kita berkata, apakah Tuhan masih berpihak kepada saya? Kita mungkin berkata, tidak ada gunanya saya beribadah kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan, orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati. Sedikit saudara kami berbincang-bincang dengan Bapak Gembala. Saudara, dalam perjalanan pelayanan kami, saudara, perintisan, walaupun mungkin secara tidak jelas keluarga saya mengetahui keadaan kami, saudara, karena memang kami tidak pernah menceritakan keadaan kami, pengalaman kami di dalam pelayanan, saudara. Sampai suatu saat, selama 3 tahun, saudara, selama 3 tahun kami bergumul kepada Tuhan. Tuhan izinkan kami berada di titik terendah, saudara. Kami difitnah. Kami difitnah, saudara. Sementara kami tidak pernah melakukan, saudara. Tuhan izinkan proses itu terjadi buat kami. Tuhan izinkan proses itu terjadi buat kami. Sehingga ujung-ujungnya saya katakan, ketika kami keluar, saudara, hendak keluar ke kota, kemudian kembali lagi ke kampung pelayanan kami. Ketika masuk kampung itu, saudara, sepertinya saya harus tutup mata. Saya tidak mau buka mata, saya tidak mau lihat, saudara, kampung tersebut. Karena sudah benar-benar kami ada di titik terendah di dalam kehidupan kami. Saya katakan seperti itu, sampai saya mempertanyakan kuasa Tuhan. Sampai saya meragukan kuasa Tuhan, diproses sedemikian rupa, saudara, di dalam pelayanan. Soal ekonomi kami diproses secara luar biasa. Saya berkata, apakah Tuhan masih ada buat kami? Apakah Tuhan masih berpihak kepada kami? Apakah Tuhan masih melihat kami, saudara? Di dalam hati ini ada rasa cemburu dengan teman-teman yang lain. Sepertinya mereka begitu diberkati, sementara kami, saya mau katakan, makan saja sulit. Waktu itu, saudara. Tetapi saya mau katakan, itu adalah proses Tuhan yang membuat kami harus benar-benar berharap kepada Tuhan, yang membuat kami benar-benar harus menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, saudara. Selama 3 tahun, waktu yang sangat panjang buat kami, saudara. Kami coba jalani, kami berdoa, kami puasa, saudara. Saya mau katakan, awal itulah Tuhan memberkati kami. Awal itulah Tuhan memberkati kehidupan kami, saudara. Saya katakan, waktu di dalam pelayanan, benar-benar kami harus memiliki kendaraan, saudara. Saya berdoa waktu itu, Tuhan, kalau bisa kami punya motor. Iman saya, saudara, apa? Second. Begitu, saudara, iman saya second. Kenapa, saudara? Karena harus beli baru itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara, dalam pikiran manusia. Dalam pikiran saya, saudara, tidak mungkin kami memiliki kendaraan motor yang baru pada waktu itu, saudara. Berbeda dengan suami saya, dia selalu bilang yang baru. Yang baru, saudara. Tetapi waktu masuk di dalam pelayanan, kondisi itu sangat tidak memungkinkan untuk kami harus memiliki kendaraan yang baru. Betul, saudara, apa yang kami alami, saudara, itu benar-benar pertolongan Tuhan. Waktu kami akan Natal pertama kali, kedua kali, saudara, karena saya masuk di pelayanan menikah bulan 10, jadi bulan 12. Tahun depannya, saudara, kami begitu perlu memiliki kendaraan, saudara, namun seperti yang saya katakan. Nah, suatu saat bulan-bulan 11 kalau tidak salah itu, suami saya katakan saya mau ke Balikpapan. Itu alasannya, saudara, tidak begitu
penting sebenarnya karena hanya mengambil kiriman yang dari Manado. Bayangkan kiriman itu saudara cuma ikan kering dan gula merah. Cuma itu kiriman itu. Dosnya itu sebesar dos ale-ale kalau yang jualan tahu. Seperti itu saja, itu pun tidak penuh. Itu aja alasannya untuk ke Balikpapan. Nah, jarak dari tempat kami ke Balikpapan itu antara Palu dan Mahoni dan Palu itu jaraknya saudara. Baru ongkos pergi pulang sudah tidak mungkin saudara. Itu alasannya. Nah, ketika kembali singkat cerita, Pak Gembala ini pinjam motor om kami yang ada di Balikpapan karena ada om yang pelayanan juga di daerah Balikpapan bukan di kota Balikpapan saudara, karena mereka akan pelayanan. Jadi suami saya bilang, om pinjam motor. Nanti om kalau pulang om bawa motor itu. Jadi om yang akan pelayanan ke kami itu naik mobil. Pulangnya dia bawa motor tersebut. Nah saudara, dalam perjalanan singgah beli helm saudara. Rupanya ketika berhenti, dia ditelepon saudara sekitar mungkin 11 kali kah panggilan tak terjawab karena di perjalanan tidak dengar saudara. Kemudian dia telepon balik. Oh iya, kamu di mana? Saya di antara Samarinda Balikpapan. Oh iya, singgah di suatu tempat dekat kami praktik saudara di Murabadak. Namun bukan di Murabadaknya, singgah di sini sebentar. Om saya buru-buru, singgah dulu. Tidak dikasih tahu apa alasannya untuk singgah, tapi ini sudah beli helm saudara. Pergilah ke tempat tersebut. Dia bilang besok pagi kita ke Bontang. Kita ke Bontang. Buat apa om? Iya kita ke Bontang. Belum dikasih tahu saudara. Rupanya ke Bontang ada seorang anak Tuhan yang mengatakan, om kalau ada hamba Tuhan yang mau punya motor yang benar-benar mau butuh saudara, butuh motor, datang ke sini. Saudara tahu suami saya di telepon itu bukan yang pertama saudara. Sudah beberapa orang hamba Tuhan yang ditelepon saudara tidak diangkat. Ada yang anaknya angkat, itu katanya kalau suaminya angkat berarti dia yang dapat saudara. Jadi bukan kami yang pertama, sudah yang ke-6 atau yang ke-7 hamba Tuhan ditelepon kepada kami saudara. Kemudian ke Bontang besoknya diberikan motor. Tapi motornya saudara second waktu itu, karena saya imannya second saudara. Second lah, tapi second yang bagus. Second yang hanya dipakai di kota saudara. Tapi itulah, saya mau ajarkan kepada kita, jangan iman setengah-setengah, harus full. Karena Tuhan pasti melakukan, Tuhan pasti memberikan saudara. Singkat cerita kami diberikan kendaraan tersebut saudara. Dengan gratis, tanpa biaya sedikit pun saudara. Akhirnya motor yang kami bawa, yang suami saya bawa, motor Thunder, dikembalikan lagi kepada om saudara. Dan dia sudah pulang bawa motor baru. Motor baru buat kami saudara. Begitu pemeliharaan Tuhan buat kami. Penyertaan Tuhan buat kami. Namun saya mau katakan tadi, sesudah setiap proses demi proses yang kami alami di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan saudara, hal-hal yang kami alami 2007, 2006 dalam pelayanan sampai saat ini, saya melihat pemeliharaan Tuhan. Walaupun saya katakan tadi selama 3 tahun tersebut, kami begitu dalam pergumulan saudara. Ketika saya melihat kembali ke belakang, ketika saya memikirkan kembali apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami, disitulah saya tetap yakin. Saya lebih yakin lagi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, saudara. Begitu yakin. Saudara, di tempat ini saya mau katakan saudara, saya katakan ini bukan karena saya mau menyombongkan diri, tidak. Dijauhkan ya saudara, dijauhkan. Tapi ini kesaksian. Kesaksian saudara, sekali lagi saya mau katakan saya tidak menyombongkan diri, tetapi memang benar-benar anugerah Tuhan terjadi buat kami. Beberapa tahun yang lalu saudara, anak saya ini marah-marah kalau di motor. Kalau panas dia marah karena panas, hujan dia marah karena hujan, malam kedinginan di motor. Karena saudara di sana pulang dari pelayanan bisa jam 12, jam 1, kami harus naik motor. Dia marah. Papi, kapan kita punya mobil? Papinya bilang, sabar, sudah di jalan. Nah anak-anak kan saudara, kalau kita katakan sudah di jalan berarti dia tahu itu sudah dekat saudara, sudah mau ada saudara. Sudah nanti jalan lagi kami, hujan panas malam. Papi, mana mobilnya? Iya sabar, sudah di jalan. Hal yang sangat tidak mungkin buat kami saudara. Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Waktu itu saya katakan tidak mungkin.
Tetapi Pak Gembala bilang, sudah di jalan, sudah di jalan. Itu menghibur, antara menghibur, ya seperti itulah saudara. Nah pada tahun 2021 saudara, Tuhan izinkanlah Tuhan memberkati kami. Saya katakan kalau kita begitu saja di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, maka saya mau katakan bisa kita ragukan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan ada atau tidak saudara? Pak Gembala katakan, saya bilang kalau memang begitu saja kita di dalam pelayanan, saya mau katakan kita bisa ragu kuasa Tuhan. Waktu itu Tuhan izinkan kami. Saya katakan kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan akan mengadakan sesuai dengan pergumulan kami. Tuhan akan mengadakan sesuai dengan pergumulan kami, saudara. Haleluya. Waktu kami sudah rencana punya mobil ceritanya ya saudara. Sekali lagi saya tidak sombong ya. Saya cuma mau sampaikan kesaksian yang kami alami. Kami sudah ada rencana punya mobil karena sedikit ada usaha di sawit, seperti itulah saudara. Seperti itu saya sebetulnya malu. Tetapi kalau saya tidak sampaikan juga saudara kesaksian saya, pemeliharaan Tuhan buat kami itu salah juga. Jadi sedikit ada usaha saudara. Jadi kami memerlukan mobil bak terbuka. Tapi kembali lagi saudara, saya tidak mungkin saudara. Tapi kami berdoa. Waktu itu kembali lagi iman saya second saudara. Haleluya. Karena takut. Tidak berani kalau yang baru. Tetapi Bapak Gembala bilang, yang baru. Yang baru. Haleluya. Saya pikir-pikir. Baru DP sudah puluhan juta. Belum angsuran selama 4 tahun. Apakah mampu saudara? Saya malu. Kalau saya ambil lantas tidak terus saudara, saya malu. Oleh sebab itu kami berdoa lagi, kami bergumul Tuhan. Kalau Tuhan adakan uang muka pas tanpa kami harus meminjam, tanpa kami harus dan lain sebagainya, uang itu harus ada, saudara itu ada. Saya masih kurang yakin lagi. Kalau ada uang mukanya apakah kami sanggup 4 tahun depan selama kurang lebih 4 juta satu bulan. Namun saat itu saya ambil keputusan, saya sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Kalau Tuhan izinkan ada uang muka, berarti ke depannya Tuhan pasti memberkati. Tidak mungkin Tuhan akan permalukan. Melangkahlah saudara, melangkah dengan Tuhan. Tuhan izinkan proses dari dealer datang. Mereka katakan, kalau melihat ini belum memungkinkan, belum memenuhi syarat. Saya langsung bilang, enggak apa-apa. Saya bilang, enggak apa-apa, kalau memang belum bisa enggak apa-apa, kami tidak paksa. Tapi sebentar, dia bilang, saya ngomong dengan rekan saya. Mereka ngomong kembali lagi, dia bilang, enggak apa-apa Bu. Saya bilang kalau memang belum bisa enggak apa-apa, kami tidak paksa. Saya berpikir kalau memang belum bisa dari dealer diproses berarti belum bisa saudara, belum bisa. Namun dia bilang sudah bisa, loh kok tadi bilangnya enggak bisa. Sementara saya lihat saudara, saya hitung-hitung, saya kalkulasi, saya bilang menurut saya sudah bisa. Tetapi kata dealer enggak bisa, ya sudah oke, enggak jadi. Tetapi mereka bilang saat itu, bisa Bu, bisa diproses. Kami menunggu selama 2 minggu, keluarlah unit, Grand Max saudara, Grand Max puji nama Tuhan saudara, walaupun saya tidak pernah menyangka. Saya tidak pernah menyangka saudara, tidak pernah berpikir jauh dari pikiran kami saudara. Puji Tuhan berjalan 3 tahun. Saya katakan selama 3 tahun saudara, kami tidak pernah direpotkan. Kami tidak pernah bermasalah dengan dealer saudara, dengan leasing. Sampai saat ini, 1 tahun lagi saudara, 1 tahun lagi. Saya percaya kalau 3 tahun sudah tolong, 1 tahun Tuhan pasti tolong. Nah itulah saudara saya mau katakan perbedaan orang yang beribadah, perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu nyata saudara. Pemeliharaan Tuhan itu pasti buat saya dan saudara. Kalau masalah percaya kepada Tuhan, jemaat dimohoni saya katakan itu sudah oke. Tetapi kita lebih lagi mempertajam iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bawakan saat ini.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada penanggung jawab.